Oke. Jangan ekstrim ya. Jangan terlalu sempit juga karena nggak imbang. Jangan langsung kelebaran juga dan juga lebih nggak seimbang. Selebar bahu. Ya, selebar bahu. Mau buka, mau agak tutup, senyamannya aja. Gak harus lurus ke depan. Ya, kalau mau sedikit gini nggak apa-apa. Terus berdiri. Terus duduk. Ya, kayak gitu ya. Coba ya kita lakukan 30 detik ya. Nah, saya kasih waktu. Cuman gini, ada tambahan lagi ya. Terakhir, nafasnya, cara nafasnya. Nafasnya ketika naik hembus. Tarik. Ya. Gitu ya. Coba ya. 30 detik ya. Dari berdiri dulu. Ya, 30 detik, turun naik. Setiap orang beda-beda, nggak harus samaan ya. Kalau mau ada yang lebih cepat boleh ya, tapi hati-hati karena kursinya agak licin ya. Ya, 3, 2, 1. Tutup sendiri ya, masing-masing bisa berapa kali. Sekuatnya sendiri. Di 15 detik lagi. Mulai pegel, mulai ngos-ngosan. Masih. Selamat sore saudara dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saya ada di GKI Gading Indah saat ini dan tadi ada persekutuan lansia ya, biasanya berlangsung minggu 1, 3, dan 5. Tapi persekutuan hari ini agak khusus saudara, karena acara utamanya bukan pemberitaan firman seperti biasa, tapi satu ceramah yang disampaikan oleh seorang dokter, Dr. Caleb Leonardo. Beliau ini seorang ahli kesehatan olahraga khususnya. Apa yang dilakukan? Ngapain ya dokter olahraga di sini? Nah, beliau tadi menyampaikan tentang sarkopenia, satu kondisi di mana kita kekurangan otot. Ya, otot-otot kita mulai berkurang fungsinya, mengecil, melemah karena berbagai hal, karena usia, karena tidak pernah gerak dan sebagainya. Maka para lansia diajak untuk tetap bergerak, beraktivitas selain makan sehat dan sebagainya. Bahkan tadi ada latihannya ya, beberapa latihan olahraga ringan dengan barang yang sederhana, botol air mineral. Bagaimana diajak untuk melatih mulai dari kaki, pinggang, pinggul, sampai pundak. Gerakan-gerakan ringan yang bisa dicoba dilakukan di rumah. Supaya ototnya lansia ini tidak mengecil dan bisa terus kuat. Bahkan dalam usia yang sudah lanjut. Nah, menarik ya. Tapi yang lebih menarik adalah ngapain ya di gereja kok ngebahas gitu. Gereja itu kan mestinya ngurusin hal-hal spiritual. Doa, baca Alkitab, renungan, puji-pujian. Kok ngurusin kesehatan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak jawaban. Mulai dari bahwa ya tubuh juga anugerah Tuhan yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab sebagai rasa syukur dan tanggung jawab terhadap berkat anugerah Tuhan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita mau mengatakan keliru kalau kita memahami gereja itu hanya mengurus hal-hal yang spiritual. Maksudnya apa? Bahwa kita seringkali secara keliru memisahkan secara tegas ya, ada urusan duniawi, jasmani, ada urusan sorgawi, spiritual, rohani. Nah, yang ini bagiannya gereja, ini bukan. Dan biasanya yang rohani, yang spiritual, surgawi ini dianggap lebih tinggi, lebih mulia. Yang ini lebih rendah. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hidup kita itu terpisah seperti itu. Tuhan mengajarkan hidup yang utuh. Di mana buktinya? Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus katakan, jadilah kehendakmu, kehendak Allah Bapa, di mana? Di sorga, tapi juga seperti di bumi. Sama value-nya. Bahkan di tengah doa yang begitu bicara tentang hal yang luar biasa ya, dimulakan nama Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu
seringkali dianggap sebagai sesuatu yang duniawi, jasmani, ragawi, belaka, yang kalah muatannya dengan yang rohani dan spiritual. Tetapi itu masuk dalam doa Tuhan Yesus. Karena memang apa yang rohani, yang surgawi itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang jasmani, yang ragawi, yang duniawi. Kedua-duanya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sepenuh-penuhnya harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, bukan cuma rohmu, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi memang ini adalah satu kesatuan yang kita persembahkan. Nah, demikian juga kalau kita memahami, ya di gereja halal apa sih yang rohani? Kebaktian, persekutuan doa, PA, dan sebagainya. Lah kalau rapat, kalau rapatnya ngomongin tema kebaktian, persekutuan doa, dan PA, itu rohani. Kalau rapat ngomongin genteng bocor, WC mampet, gaji karyawan, itu duniawi. Salah, saudara. Dalam hal itu pun hal yang spiritual. Bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan berikan, bagaimana kita memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam semuanya apa yang kita yakini tentang siapa itu Yesus, apa yang sudah Ia kerjakan, karya keselamatannya juga harus kelihatan. Jadi hidup kita adalah hidup yang utuh, yang satu, yang komprehensif. Dan di situ, di semuanya, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu gereja mengadakan acara pelatihan atau ceramah kesehatan. Jadi saudara-saudara, jalanilah hidup Anda sepenuhnya seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Selamat sore, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan kami, juga lewat hidup tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah diri kami sepenuhnya seutuhnya boleh kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, termasuk ketika kami menggunakan hidup kami, waktu kami untuk boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hidup kami yang menjadi berkat bagi sesama, lewat hidup kami yang meneladankan apa yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan, layakkan kami untuk melakukannya, karena semua hanya bisa terjadi dengan anugerah-Mu saja. Kami berdoa untuk hidup bersama kami, baik sebagai bangsa, negara, sebagai gereja, sebagai keluarga. Dalam segalanya, biarlah setiap waktu, kesempatan, tenaga, pikiran, hati kami pakai untuk mendatangkan apa yang baik bagi hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia di pemerintahan yang baru, beri hikmat agar boleh sungguh setiap orang yang dipercaya memimpin boleh melakukan apa yang memang menjadi kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Kami berdoa untuk persekutuan kami di GKI Gading Indah, berikan sukacita, kegembiraan, rasa kebersamaan, persaudaraan, tapi juga kemauan untuk mulai terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih kepada Tuhan. Biar bersama-sama kami membangun tubuh Kristus ini. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga yang ada dengan setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang pimpin, agar segala pergumulan pada akhirnya boleh dilewati semata-mata karena penyerahan diri kepada Tuhan saja. Kami mau serahkan istirahat kami malam hari ini sepenuhnya, seutuhnya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.